Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Bahkan secara khusus kalau kami saat ini boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kami tahu ini semua juga karena anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu, bahkan untuk isi hati kami boleh dibentuk sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami mohonkan pengurapan-Mu atas kami, kuasa-Mu menaungi kami, kekudusan-Mu memenuhi kami. Bahkan setiap anak-anak kami Gideon Kids Guru yang mengajar Tuhan, pengurapan-Mu juga turun atas mereka. Terima kasih Bapa, biar semua kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan sebab itu saat ini kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita mau bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it
always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Every day we find
hari ini kita semua percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. buat saudara kita depan, belakang, kanan, kiri, katakan Tuhan Yesus baik.
itu. Percaya terus pada Tuhan. Mari bersama-sama boleh katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus sama di atas dalam nama Yesus. Yesus sama di atas dalam nama Yesus. Yesus sama di atas dalam nama. Luar biasa Engkau Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan tetap selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setia sumber
biarkan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami karena Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami. Di saat yang sama kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak perlu gentar lagi terhadap apapun yang terjadi di dunia ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta atas segalanya Tuhan. Engkau benar-benar menjadi majikan kami, Tuhan kami, yang tidak akan mungkin membiarkan kami jatuh, membiarkan keluarga kami hancur, membiarkan pekerjaan kami gak karu-karuan. Kami percaya Tuhan menjaga kami luar biasa Tuhan. Itu semua terjadi karena kami adalah anak-anak-Mu, milik pusaka-Mu sendiri Tuhan. Hari ini sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk ditanam benih firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami siap mendengar. Buat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Hidup kami bertumbuh, berbuah lebat di dalam Engkau, serta menjadi kebenaran buat orang-orang yang melihat hidup kami. Mereka melihat Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap sukacita melalui pujian dan penyembahan yang kami lakukan. Hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu dan kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Shalom Aleichem, Besem Hamasya Bapak Ibu semuanya. Ya, bikin ini saya pertama kali datang di tempat ini, makanya saya tadi bingung diarahkan justru ke gereja GPIB atau HKBP. Yang di sana, loh kok gerejanya jadi GPIB, gerejanya Pak Isa. Perasaan GPI masih belum pindah sinode. Bapak Ibu, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agustinus Hari. Saya adalah pengajar di salah satu sekolah teologi di Surabaya. Nah, tetapi saya juga sebagai pengajar, saya pun juga sebagai gembala gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Di Malang kami nggak ada cabangnya, adanya di Turen gitu ya. Jadi gereja kami adalah gereja Sinode GKA, ya gereja Kasih Anugerah. Saya sudah jadi gembala mungkin sekitar 4 tahunan. Saya menggantikan Bapak Gembala senior yang meninggal pada saat COVID. 1 bulan setelah Bapak Gembala tempat saya meninggal, ketika saya ditabiskan, langsung saya kena stroke Bapak Ibu. Saking sukacitanya enggak, ya udah, memang waktunya kena stroke. Dan doanya jemaat ketika datang ke rumah sakit tempat saya dirawat itu cuma satu, Pastor jangan mati dulu gitu. Kenapa? Karena sebulan yang lalu gembala senior kita mati, masa ini baru ditunjuk mau mati juga. Nah puji Tuhan saya kemudian dirawat oleh salah seorang jemaat kami yang memiliki kemampuan tusuk jarum. Dan saya pada akhirnya 1 tahun kemudian saya bisa pulih kembali Bapak Ibu, bisa khotbah. Nah kalau dulu sebelum saya ngalami kesembuhan itu, saya khotbahnya nggak nyambung. Jadi habis saya ngomong apa gitu, nanti kalimat kedua ya parafrase kedua nggak nyambung dengan parafrase pertama. Saat itu saya sampai bilang ini, Tuhan kok bisa? Saya sudah nggak nyambung. Saya sampai protes sama Tuhan, kan saya melayani Tuhan, kan saya memberikan hidup saya untuk gerejamu, kok malah saya ngalami seperti ini? Saya pertama protes, tapi pada akhirnya saya tahu Tuhan mengizinkan saya melewati masa-masa itu supaya saya tahu bahwa mujizat yang dari Tuhan itu luar biasa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Saya tetap melayani Bapak Ibu. Dalam keadaan saya nggak nyambung, kata-kata itu nggak nyambung, istri saya tahu sekali. Ya, saya melakukan ibadah pemakaman, memberkati orang, baptis orang, ya seperti biasa. Orang mungkin kasihan lihat, waduh pastornya nggak nyambung rek ngomongnya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Maka saya waktu itu tetap saya putuskan dalam diri saya mau mengikut rencana Tuhan. Nah, pada saat yang sama kemudian ada salah seorang jemaat pastor, nanti saya rawat di rumah ya pakai tusuk jarum. Saya nggak tahu kenapa saya harus ditusuk jarum. Sepenglihatan saya tusuk jarum itu sakit Bapak Ibu, karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saya. Itu pertama ngeri, tusuk jarum dimasukkan di kepala. Ngeri-ngeri sedap waktu itu. Tapi kemudian setelah itu gak cuma selesai ditusuk jarum, jarumnya itu dialiri listrik kecil. Jadi itu bergerak-gerak terus dedet gitu. Aduh saya pertama ini gimana ini? Tapi puji Tuhan akhirnya 1 tahun kemudian saya bisa balik lagi, pulih lagi. Saya bahkan bisa melayani Tuhan. Hidup saya akhirnya jadi kesaksian buat banyak orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Orang-orang yang pernah mengalami stroke biasanya ada bagian badannya yang tidak bisa bergerak. Nah memang badan saya kayaknya masih bergerak, tapi pikiran saya udah nggak nyambung itu. Jadi kadang saya lupa dengan peristiwa
kemarin, 2 hari yang lalu itu bisa lupa. Tapi sekarang Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pulihkan saya, Tuhan pun bisa pulihkan rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan pun bisa pulihkan keadaan Bapak Ibu. Amin. Yang penting saudara lakukan sesuatu supaya hidup saudara bisa menggenapi rencana Allah. Bisa hidup di dalam rancangan-rancangan Tuhan, itu penting. Nah, saya akan bicara banyak di situ Bapak Ibu. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang Kristen, banyak gereja, banyak hamba Tuhan yang tidak mengajarkan jemaatnya supaya mereka mengikuti rencana Tuhan. Sekarang ini justru gereja rame-rame membuat jemaatnya mendengar sesuatu yang indah di telinga supaya Tuhan mau mengikuti rencana kita sebagai orang Kristen. Tuhan, aku mau menikah, pengen menikah dengan orang yang rambutnya panjang, orangnya putih, cantik, gak banyak ngomong. Nggak ada, nyaris nggak ada. Ibu-ibu nggak ada ya? Ada sebenarnya ada jenis seperti itu. Masalahnya itu bukan manusia, itu kuntilanak. Mbak Kunti itu kan gitu, rambut panjang, putih. Dia nggak banyak ngomong, cuma di pojokan. Hihihi, gitu aja, paling ngomong cuma ketawa-ketawa. Nah, kadangkala orang Kristen kesalahannya adalah dia mengira dia masuk agama Kristen, kemudian apapun yang dia minta itu pasti diberikan oleh Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu memiliki pandangan yang sama, pagi ini segera bertobat. Karena Tuhan itu sebenarnya memilih Bapak Ibu semua untuk menjadi orang percaya. Itu sebenarnya dengan sebuah rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara perkirakan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen nggak tahu, dia hanya suka kalau segala sesuatu yang dia maui, dia cita-citakan, harapan-harapannya dikasih sama Tuhan. Dia pikir Tuhan itu luar biasa hanya karena gara-gara itu. Dengar baik-baik Bapak Ibu semuanya. Tuhan punya rencana besar buat Bapak Ibu semua. Apa itu? Nanti kita pelajari ya. Tapi kira-kira seperti ini. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini ada di tempat ini, mendengar kebenaran, bahkan yang saat ini mengikuti ibadah secara online, mau lihat di YouTube, kapanpun saudara dengar video ini, dengar baik-baik ya. Tuhan punya rencana besar kepada Bapak Ibu semua untuk nanti Bapak Ibu itu dibuat menjadi orang-orang yang akan memiliki otoritas untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Itu dahsyat Bapak Ibu, itu luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati mungkin, tidak pernah kita pikirkan. Karena kita pikir jadi Kristen itu, kalau orang Jawa ngarani Kristen, kalau orang Kupang ngarani ini apa? Kristen gitu. Dipikir menjadi orang Kristen itu hanya cuma kita convert, datang ke gereja. Bedanya kalau dengan agama yang lalu kita beribadah di tempat agama A, B, C, D. Sekarang ini kita di gereja. Kalau dulu sembahyangnya itu ada waktu-waktu tertentu, sekarang ini nggak ada waktu-waktu yang ditetapkan. Ya paling hari Minggu kita rame-rame seperti ini. Bapak Ibu, kekristenan tidak cukup hanya seperti itu. Kalau orang Kristen hanya memahami seperti itu dan dia berpikir yang penting aku jadi Kristen, nanti kalau mati pasti masuk surga, dan saudara tidak melakukan apapun buat gereja ini, di gereja ini selama Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu adalah orang yang paling malang di dunia ini. Orang Kristen paling malang. Kenapa? Saudara tidak mengerti apa maksud Tuhan membuat saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara perlu saudara ketahui, saudara menjadi orang Kristen itu bukan karena kita ini orang baik. No, saudara jadi orang percaya karena Tuhan memilih saudara sendiri. Yang percaya sama Tuhan katakan amin. Tuhan memilih saudara sendiri karena Tuhan percaya kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu semua nanti bisa diajak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun, bahkan oleh resesi dunia ini nggak bisa tergoncangkan. Makanya itu jadi orang Kristen, walaupun sekarang dunia sekarang menakutkan, orang Kristen harusnya nggak perlu takut. Kenapa? Karena dia bergerak di level yang berbeda, yaitu budaya kerajaan Allah. Jadi saudara perlu tahu bahwa yang namanya kerajaan surga, ya itu di sana itu mengandung budaya. Ada budayanya, ada kebiasaannya. Nah masalahnya kita ini orang-orang yang kebiasaannya adalah memiliki cara hidup dunia. Oleh karena itulah Tuhan perlu mendidik saudara supaya saudara memiliki budaya kerajaan Allah. Jadi ketika kita nanti selesai di dunia ini, saudara pulang ke rumah abadi kita, yaitu rumah asli kita, karena kita berasal dari sorga, saudara berasal dari sana, maka saudara sudah tidak kaget dengan budaya kerajaan Allah.
Itulah perlunya saudara perlu berkomunitas di gereja. Komunitas di gereja itu adalah sebuah hal yang paling penting supaya menyesuaikan, mengadjust budaya saudara yang tiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu atau mungkin bahkan hari Minggu, saudara mengikuti budayanya kampus, budayanya kantor, budayanya apapun. Setiap hari saudara mengikuti budaya dunia, mengadjust budaya saudara supaya saudara bisa mengikuti budaya kerajaan Allah. Nah, orang Kristen harus mengerti budaya kerajaan Allah. Dan budaya kerajaan Allah harus dimulai dengan sesuatu yang mendasar, yaitu apakah saudara mengerti rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu atau tidak. Kalau saudara menjadi orang Kristen cuman puas karena datang di gereja, apalagi yang pelayanan, udah setelah itu di gereja diem aja, nanti nunggu sampai mati, sampai kita mati, enak Pak kalau nanti mati bisa masuk surga. Saudara jadi orang Kristen yang salah sebenarnya. Nah, pagi ini saudara mesti harus tahu mengapa Tuhan memilih Bapak Ibu semua. Dan saya berharap setelah selesai khotbah ini paling tidak 3 jam. Enggak ya. Paling tidak sampai selesai saudara bisa memahami, mengerti apa yang harus saudara lakukan sebagai orang percaya. Oke. Saya langsung ke slide saya Bapak Ibu ya. Sehingga tidak menunggu terlalu lama. Ini nama saya, nggak penting sebenarnya. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah kuasa menjadi anak Allah. Saudara, 2 kata ini, kata kuasa dan kata anak Allah ini saudara mesti perlu masukkan dalam hati saudara. Menjadi orang Kristen bukan cuma saudara mengikuti agama Kristen. Menjadi orang Kristen artinya saudara memiliki target untuk menjadi seorang anak Allah. Apa itu anak? Anak itu adalah orang yang memiliki karakter, DNA, sifat dari papa mamanya. Kalau saudara punya anak atau saudara mungkin belum punya anak yang belum menikah, kayaknya banyak yang anak-anak di sini. Saudara mesti tahu bahwa saudara itu adalah perpaduan antara papa sama mama. Kalau saudara ini lebih mirip tetangga daripada mirip papa sama mama, itu mencurigakan. Saudara harus mirip kedua orang tua kita. Begitu juga dengan perkataan di Alkitab ketika Alkitab menulis dengan kata anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah itu bukan cuma status. Sekali lagi saya ulangi. Anak Allah itu bukan cuma status saudara gara-gara kita jadi orang Kristen terus pakai kalung salib seperti ini. Bukan. Anak Allah itu adalah keberadaan saudara. Anak Allah itu adalah sifat asli kita. Sebagai orang Kristen harus, wajib. Hukumnya bukan makruh lagi, tapi wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Saudara harus menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang memiliki karakter Allah. Pertanyaan saya cuma satu buat saudara pagi ini. Karakter Allah seperti apa yang sudah saudara miliki sekarang? Kalau saudara jadi orang Kristen masih suka gondoan, ngamuan, tersinggung, dikit-dikit marah, kemudian gampang merasa berhak untuk boikot di pelayanan, saudara belum anak Allah. Saudara harus tahu sifat seorang anak itu harus sesuai dengan papanya. Allah Bapa kita di sorga itu memang Allah yang tidak kelihatan dan mungkin susah untuk kita pahami. Kalau bahasa Jawanya tan kinayo ngopo, jadi tidak bisa kita jangkau. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang ada di dunia, yang pernah ada di dunia 2000 tahun yang lalu, yang sekarang hidupnya ditulis dalam Injil, itu yang saudara harus ikuti. Artinya ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus memiliki karakter, memiliki cara berpikir seperti Yesus. Kalau saudara jadi orang Kristen, menjadi orang yang mudah marah, tidak gampang mengampuni, orang yang gampang putus asa, orang yang gampang tersinggung, masalahnya berarti saudara nggak seperti Yesus. Oleh karena itulah, perhatikan saudara, menjadi orang Kristen itu harus memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai di titik ini Bapak Ibu harus memahami ya bahwa keserupaan dengan Tuhan Yesus di dalam kekristenan itu menjadi hal yang penting. Baik. Ini diarahkan di mana ya? Kok balik lagi? Oh. Kita baca lebih dulu. Ayatnya duluan mana ya? Oh. Ya, betul.
Kita baca lebih dulu Yohanes 1 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini ada di sini ya. Kalau sekarang yang ngomong amin masih 2. Masalahnya, are you with me? Oke, kita semuanya sudah lihat di sini. Ini nggak usah dibaca ya, yang kayak tulisan base di ini Arjosari ini. Ini kan kayak base dijajarin di Arjosari ini. Nggak usah dibaca, nanti saya jelasinnya aja. Kita baca yang bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari ini ya, Alkitab ini. Kenapa ada 2 perbedaan ada kata itu ya? Karena ini saya ambil dari terjemahan 1 ya, yang Alkitab Perjanjian Baru, yang terjemahan yang lama. Ini yang terbaru TB2. Jadi kalau saudara dapat kesempatan untuk beli di toko buku Kristen, cari coba Alkitab TB2. Kata-katanya luar biasa Bapak Ibu semua. Kita baca semuanya. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu semuanya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang adil dengan Tuhan, orang yang masuk convert menjadi orang Kristen, harus sampai pada titik ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang Kristen harus memiliki keberadaan sebagai seorang anak Allah. Kalau saudara sebagai orang Kristen sampai sekarang tidak memiliki karakter seperti Allah, saudara perlu waspada. Jangan-jangan saudara emang nggak masuk ke surga nanti. Karena orang yang memiliki karakter Allah, surga di dalam kekristenan, itu cuma bicara masalah tempat, bukan cuma bicara masalah tempat, saudara. Surga itu di Alkitab menggunakan kata kerajaan Allah. Itu berarti menyiratkan di sana akan ada pemerintahan. Oleh karena itulah orang Kristen yang nanti pulang ke tanah air kita di surga, nanti Tuhan janji akan diberikan mahkota, betul ya? Saudara jangan pernah berpikir mahkota itu kayak princess-princessan yang dipakai, yang dibeli di pasar Blembeng gitu. Kan ada itu, princess-princessan itu. Kalau yang pakai princess itu ibu-ibu ayu. Masalahnya kalau yang pakai princess-princessan itu saya, Pastor Isa gini, terus si opo modeli. Apalagi di dalam Alkitab dikenal 5 mahkota. Ya kalau Pastor Isa ini pakai mahkota papat ditumpuk ngene iki lak padha ambek nggawa rantang. Saya umpama 5 tak gawa, aku yang gawa rantang ceblok ya. Mahkota itu menggunakan kata Stefano. Ucapkan sama-sama saya, Stefano. Jadi kalau ada nama Stefanus, Stefani di sini berbahagialah. Artinya nama saudara artinya mahkota. Nah, Stefano itu adalah mahkota yang biasanya dipakai oleh orang Romawi yang bentuknya seperti daun. Saudara mungkin pernah melihat atau membaca atau melihat gambar-gambar video itu ya, orang Romawi pakai mahkota daun. Nah, orang yang dimahkotai daun itu adalah orang yang menerima otoritas terhadap daerah tertentu. Jadi bukan mahkota-mahkota raja, itu bukan. Itu adalah Stefano. Nah, oleh karena itulah orang Kristen itu nanti pulang, mereka akan diberikan otoritas. Ya, nah setelah itu otoritas itu dipakai untuk apa? Otoritas itu mereka pakai untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara perlu tahu, Tuhan memilih saudara sebagai orang Kristen, saudara dipandang sebagai orang yang layak untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam kekristenan kita cuma nyari pengen dari kontrak-ngontrak ke punya rumah sendiri, punya apartemen sendiri, saudara terlalu kecil. Saudara tidak mengikuti rencana Allah. Nah, orang yang mengikuti rencana Allah adalah orang yang tahu dia nanti mau ke arah mana kekristenannya. Gitu. Kekristenan harus sampai menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka yang nanti menjadi anak Allah? Mereka yang percaya dalam namanya. Ya, oleh karena itulah saudara mesti harus tahu. Ketika Tuhan memilih saudara menjadi orang Kristen, itu bukan hanya saudara nanti hanya menerima surga. No. Saudara memiliki keberadaan sebagai seorang anak-anak Allah. Hari ini secara khusus saya akan menjelaskan kata kuasa ini, karena kuasa ini seringkali disalahartikan oleh orang Kristen. Dia pikir semua orang yang menerimanya punya kuasa, power, strength, kekuatan untuk mengubah sesuatu. Saudara, kata kuasa ini di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu menggunakan kata exousia. Ucapkan sama-sama saya, exousia. Apa bedanya? Nah gini, kuasa exousia ini sebenarnya bukan kuasa yang menggerakkan, karena kuasa yang menggerakkan itu menggunakan kata dunamos.
Dunamos yang akhirnya sekarang dipakai menjadi kata bahan peledak, dinamit. Itu kuasa yang menggerakkan. Kuasa Roh Kudus yang menggerakkan menggunakan kata dunamos. Tapi di ayat ini menggunakan kata exousia. Apa arti exousia? Exousia itu ketika Alkitab terjemahan baru yang kedua menerjemahkan, saya cukup kaget juga. Dia sudah tidak lagi menggunakan kata kuasa. Dia sudah menggunakan kata hak dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Inggris artinya exousia itu adalah authority, otoritas. Kalau tidak saya bisa katakan sebenarnya kata exousia itu lebih kepada hak istimewa. Katakan sama-sama, hak istimewa. Orang yang menerima Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, masing-masing saudara punya hak istimewa. Katakan amin. Jadi tidak hanya menjadi orang Kristen, hanya cuma nyanyi-nyanyi, datang ke gereja, melakukan pelayanan, selesai. Ntar kita nunggu mati masuk surga. No! Saudara mesti harus tahu, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, di saat yang sama, in the moment you believe in Jesus, you got authority. Kalian semua menerima hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Nih saya jabarkan ya. Loh, balik meneh. Nah ini hak istimewa. Exousia itu ada 4 hal. Hak istimewa itu ada 4 hal menurut firman Tuhan. Yang pertama, saudara menerima anugerah keselamatan. Katakan anugerah keselamatan. Bukan hanya saudara itu diselamatkan, tapi saudara menerima anugerah keselamatan. Apa itu anugerah keselamatan? Saudara dengar baik-baik. Alkitab kita ketika menulis tentang keselamatan itu bukan cuma memindahkan saudara dari neraka ke surga. No. Keselamatan itu bicaranya kompleks banget. Saya langsung singkat saja ya, karena waktu gak cukup. Saudara tahu di kejadian itu, manusia pertama ketika diciptakan oleh Tuhan, namanya siapa? Adam and Eve. Jadi ingat sekali lagi ya, teman-teman semuanya, Tuhan menciptakan 2 jenis kelamin saja, Adam and Eve, not Adam and Steve. Jadi kalau ada orang boti di gereja, ada LGBT, ada gay di gereja, dengar baik-baik. Saudara, sebenarnya orang-orang yang mengalami seperti ini sebenarnya tidak mau mengikuti rencana Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan orang untuk jadi boti, untuk jadi gay. Never. Saya kemarin pelayanan di namanya PD Warrior, Bapak Ibu. Salah satu anggotanya ini banyak yang dari Malang. Apa itu PD Warrior? PD waria. Isinya waria semua. Ketika saya datang dicolek-colek juga. Saya pulang ditanyai juga, Pak, punya bulu mata enggak? Sejak kapan saya khotbah pakai bulu mata? Dimintai sama mereka ada bulu mata. Kenapa? Saya minta bulu mata, Pak. Masalahnya ketika saya khotbah di situ, saya sudah dipeseni sama pengelolanya, Pak, tolong khotbah, jangan khotbah tentang pertobatan. Loh, kenapa? Kan ini saya ketemu sama kelompok-kelompok yang seperti ini, harus dibawa ke pertobatan. Karena kalau Bapak khotbah tentang pertobatan, mereka benar-benar ngikuti apa kata Bapak. Ini repot. Mereka suruh kerja apa? Saudara, seorang LGBT itu kerjaannya kalau nggak di salon, ya. Kemudian salah satunya yang paling banyak adalah jadi PSK. Ya. PSK. Nah, masalahnya PSK ini kalau dia bertobat terus ngerjain apa, Pak? Gitu. Nanti lari ke Bapak, minta kerjaan di Bapak. Bapak siap nggak? Ini ngeri, Bapak Ibu. Kalau waria-waria itu bertobat, itu pasti akan lari ke gereja saya. Pasti akan lari ke tempat saya. Masalahnya saya siap, enggak apa-apa, saya biasa melayani mereka. Jemaat saya, mau nggak? Nah, itu masalahnya. Kalau Pastor Isai juga bersedia, saya akan kenalkan salah satu komunitas yang ada di Kota Malang, isinya waria juga. Mereka bisa datang ke sini enggak apa-apa. Saya kenal juga ininya siapa yang menggerakkan di Malang, saya tahu. Masalahnya adalah saudara siap enggak? Gereja saudara didatengin waria. Karena apa? Ketika di saat yang sama saya minta kepada kelompok atau komunitas Full Gospel Businessman Fellowship untuk bantuin saya di pelayanan waria. Enggak ada yang berani, Bapak Ibu. Padahal itu tugas mereka, Full Gospel Businessman. Berarti tugas mereka adalah menginjil kepada orang laki-laki yang tersesat, betul kan? Tapi tidak ada yang berani karena takut dicolek. Saya ajak, Pak, ayo bantuin saya. Enggak, Pak, enggak berani. Mereka sampai sekarang enggak berani. Padahal saya bilang, loh adalah jemaat yang harusnya kamu kembalikan ke jalan yang benar. Karena ini adalah
laki-laki yang sesat. Mereka nggak berani. Bapak Ibu perlu tahu, target kekristenan itu bukan cuman untuk mempertobatkan orang dari waria ke orang yang normal. Atau saudara yang dulu orang-orang yang suka minum-minuman keras, orang yang kasar, orang yang keras, suka nyiksain istri, suka mukulin anak, sekarang jadi nggak lagi. Gak cukup kekristenan saudara kalau cuma saudara seperti itu. Kekristenan harus sampai membuat saudara menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itulah Tuhan perlu memberikan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu bukan cuma supaya saudara selamat masuk surga. Keselamatan itu adalah saudara dikembalikan lagi kepada rancangan Allah yang semula. Ceritanya gini Bapak Ibu, singkatnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pada saat itu Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa nanti memerintah ya terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Kan Tuhan ciptakan segala sesuatu tuh, mulai dari hari pertama sampai hari yang kelima. Hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan menginginkan agar Adam dan Hawa bisa memiliki otoritas untuk mengelola seluruh ciptaan. Nangkep ya sampai di sini ya. Oleh karena itulah Adam dan Hawa itu disebut sebagai manusia pertama, Adam yang pertama, Adam yang awal. Tapi Adam yang awal ini pada akhirnya mereka tidak mengikuti rencana Tuhan. Padahal buat mereka, buat Adam dan Hawa ini, Tuhan sudah menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi rupanya mereka lebih mendengarkan kata-katanya si kunyuk Lucifer, si ular itu tadi. Lebih didengarkan dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Sehingga ketaatannya rusak, gak karu-karuan. Mereka tidak bisa diajak untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam pikiran mereka ketika mereka makan buah pengetahuan baik yang jahat, ada keinginan untuk menjadi seperti Allah, setara dengan Allah. Oleh karena itulah Adam dan Hawa pada saat itu diusir dari Taman Eden bukan karena Allah tidak suka. Bapak Ibu perlu tahu, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden supaya mereka belajar dari kesalahan mereka dan keturunan mereka pun juga belajar. Oleh karena itulah ketika Adam dan Hawa diciptakan masih di Taman Eden, Tuhan memberikan mandat supaya mereka beranak cucu. Tapi mereka tidak bisa beranak cucu di dalam Taman Eden. Mereka baru memiliki anak Kain dan Habel di luar Eden. Artinya Kain dan Habel adalah keturunan orang-orang yang berdosa. Gambar dan rupanya sudah bukan lagi gambar dan rupa Allah, tapi gambar dan rupanya Adam dan Hawa yang pernah memberontak sama Tuhan. Apakah rancangan Tuhan gagal? No, karena Tuhan nanti memiliki vision yang luar biasa. Akan ada Adam yang kedua atau Adam terakhir yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Tuhan Yesus Kristus ini mereformasi, benerin lagi sesuatu yang dulu salah dilakukan oleh Adam dan Hawa dan keturunannya. Maka Tuhan Yesus yang Tuhan lakukan adalah Tuhan selalu kalau mengajarkan sesuatu dia modeling. Bukan Tuhan Yesus ikut modeling ya, enggak, no. Tapi dia melakukan modeling, dia minta supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus selalu berkata, kalau saudara membaca perjanjian baru selalu banyak katakan ikutlah aku. Ikutlah aku, itu artinya Tuhan Yesus pengen orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu berhasil ketika murid-murid Tuhan Yesus memiliki cara pandang yang sama. Kalau saudara perhatikan di Alkitab kita, tulisan-tulisan Rasul Paulus selalu berkata, ikutilah teladanku. Rasul Petrus juga sama, ikutilah teladanku. Sama persis seperti gurunya. Sehingga di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, untuk pertama kali orang itu disebut Kristen, pengikut Kristus ini disebut Kristen, di sebuah kota namanya Antioquia. Antioquia adalah sebuah daerah di Syria. Daerah Syria pada saat itu memiliki dua bahasa, menggunakan dua bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Aram. Jadi gereja mula-mula pertama kali menggunakan tulisan-tulisan dalam bentuk bahasa Arab. Iya. Makanya kalau saudara suka berselancar di dunia sejarah, saudara akan menemukan prasasti Umal Jimal. Itu adalah prasasti tertua di dunia ini yang tulisannya ada tulisan Allah Ghafran. Allah yang Maha Pengampun. Itu adalah prasastinya orang Kristen. Tulisannya huruf Arab. Kalau saudara suka baca huruf Arab, saudara akan tahu. Tulisannya Allah Ghafran. Jadi artinya bahasa Arab sekalipun sebenarnya milik orang Kristen. Orang Kristen boleh pakai.
Jadi kalau saudara bilang assalamualaikum jangan merasa berdosa. Karena assalamualaikum itu berasal dari bahasa Yunani shalom aleichem. Cuman bedanya satunya bahasa Ibrani, satunya bahasa Arab gitu aja. Sekali lagi bahasa itu tidak membawa agama ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ngomong assalamualaikum ya nggak apa-apa, itu sama dengan saudara bilang shalom aleichem. Itu artinya damai sejahtera bagimu. Kita berikan kepada orang lain. Ketika kita mengucapkan shalom aleichem, kita sedang memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Itu kan lebih bagus kalau saudara nanti melakukan penginjilan dengan cara seperti itu. Jadi ketika manusia bertemu dengan Yesus, maka manusia itu yang dia lakukan harus memandang Yesus. Dan setelah itu bukan hanya memandang untuk mengagumi, no. Kekristenan saudara tidak cukup hanya mengagumi Tuhan Yesus. Kekristenan saudara harus mengimitasi Tuhan Yesus. Saudara sebagai orang Kristen harus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Ketika murid-murid untuk pertama kalinya di Antiokhia disebut orang Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan sama dengan yang Yesus dulu pernah kerjakan. Orang yang pernah disalib dulu. Mereka jadi ingat orang yang dulu pernah disalib itu. Dia tidak memberontak. Dia nggak bela diri. Ya sudah, disuruh apa-apa diem. Diperlakukan tidak adil, diem aja. Kenapa Yesus harus diam? Karena dia mau memberi teladan kepada kita. Bahwa saudara harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Apapun yang saudara alami di dunia ini, itu adalah cara Tuhan untuk membuat saudara semakin serupa dengan Yesus. Yang pertama, saudara diberikan anugerah keselamatan. Ini paket pertama. Ini adalah eksosia yang luar biasa. Itu adalah hak istimewa. Jadi saudara menerima keselamatan, dikembalikan lagi kepada rancangan yang semula. Bukan karena saudara orang hebat, bukan karena saudara orang baik, tetapi semuanya karena anugerah, karena pemberian Tuhan. Jadi kalau saudara sampai sekarang ini menjadi orang Kristen, bukan karena papa mama dulu orang Kristen, no. Saya mau kasih tahu, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Karena Tuhan baik buat hidup saudara. Kenapa Tuhan baik? Ya karena dia Tuhan. Dan saudara adalah manusia yang bisa dipercaya untuk menerima anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua, hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Alkitab yang menumbuhkan iman. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, memiliki Alkitab, itu cara Tuhan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Iman di sini bukan cuma bicara mengenai sesuatu yang ritual. Kalau agama-agama yang lain termasuk agama Yahudi, yang namanya orang beriman adalah melakukan sesuatu ritual, sesuatu liturgi, kebiasaan-kebiasaan yang diminta oleh agama itu. Sebelum masuk ke bait Allah harus cuci tangan dulu. Sebelum masuk ke bait Allah harus memastikan bahwa badannya bersih. Itu agama-agama yang ada pada saat itu. Tetapi kekristenan nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan bukan konsep liturgi. Kekristenan itu adalah hidup Yesus sendiri yang saudara harus praktekkan. Kristen ini unik Bapak Ibu. Kristen itu adalah satu-satunya agama yang nyaris gak ada ritualnya. Benar. Saudara boleh tanya kepada semua pendeta, gimana caranya puasanya orang Kristen. Dari 10 pendeta yang saudara tanya, jawabannya pasti 11, 12, beda-beda jawabannya. Gak sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekristenan bukan itu. Jadi kalau pertanyaan saudara masih, Pak, boleh enggak saya enggak ikut doa pagi? Bahkan Pak, boleh enggak saya enggak ke gereja? Saudara hanya menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekristenan yang agamawi, legalisme, legalitas. Saya ke gereja, nanti saya diberkati. Kalau enggak ke gereja, berkatnya ditarik. Saudara masih hidup dalam legalisme. Kekristenan itu harus membuat saudara melihat cara hidup Tuhan Yesus sebagai cara hidup yang saudara harus praktekkan. Oleh karena itulah, saudara diberikan Alkitab. Alkitab ini mengajar saudara, supaya saudara bisa memiliki ajaran yang benar, yang disebut sebagai doktrin. Saudara, doktrin atau pengajaran itu, Tuhan berikan kepada saudara, karena doktrin ini adalah eksosia buat hidup saudara. Makanya kalau saudara tidak pernah mau datang di ibadah gereja ini, saudara hanya datang saat-saat tertentu saja, saat diperlukan. Saudara kehilangan sesuatu yang besar. Hak saudara sebagai orang percaya yang menerima kebenaran. Jadi Pastor Isa ketika di sini
ketika khotbah di tempat ini atau siapapun yang ngomong di mimbar ini, asal dia bicara tentang Yesus, asal dia berbicara mengenai gospel, sebenarnya yang dia lakukan adalah membekali saudara dengan doktrin kebenaran, karena doktrin itu adalah ajaran-ajaran benar yang disimpulkan jadi satu. Nah, itu kemudian kembali ke gerejanya, karena tidak semua gereja ngajarin doktrin yang benar, Bapak Ibu. Tidak semua hamba Tuhan juga memiliki cara pandang yang benar. Karena apa? Ada macam-macam. Ada gereja yang ngajarin yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting nanti sembuh, yang penting nanti kita dari orang yang pertama kontraktor itu bukan pekerjaannya kontraktor, yang suka kontrak di mana-mana, sekarang punya rumah sendiri. Saudara, ketika gereja atau hamba Tuhan cuma berhenti di pengajaran seperti itu, memang laris. Pastor Isai kalau mau gerejanya laris, ikut pengajaran itu Pak, kemakmuran dan lain-lain, tapi itu kesesatan. Itu banyak yang ikut Bapak Ibu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak punya apa-apa, yang gak punya pengharapan dalam hidupnya, yang gagal hidup, pasti rame-rame mau datang di gereja. Tapi masalahnya doktrinnya gak benar. Kalau saudara punya doktrin itu gak benar, maka saudara tidak akan bisa nanti menjadi anak-anak Allah. Gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara pandang kita kepada gereja, kepada kehidupan kita sendiri, bahkan kepada hidup Bapak Ibu sendiri, jadi salah. Saya dulu ketika mengerti kebenaran ini, akhirnya saya bisa mengerti kenapa saya harus duduk di rumah duka. Karena di rumah duka itu saya bisa memaknai bahwa hidup manusia itu singkat. Kita tahu nggak? Saudara pasti tahu itu. Tapi masalahnya adalah saudara mau berubah nggak? Kadang-kadang kita kalau ke rumah duka, nggak ada target apa-apa, ya udah pulang kayak biasa. Bahkan sekarang rumah duka itu menjadi tempat yang tidak menakutkan, karena di sana ada makan-makan. Saya pernah datang di rumah duka, tiap berapa menit ditanya, Pak mau makan gado-gado? Pak mau makan tahu campur? Pak mau makan rames? Pak mau makan nasi campur? Selalu ditawari gitu. Jadi kelihatannya jadi malah seakan-akan kita ke rumah duka itu jadi tempat makan. Pemakaman setelah selesai dilakukan, kemudian kita mampir ke restoran yang terdekat dengan makam itu, dan kita makan-makan lagi di sana. Saudara akan tidak bisa menerima atau mengerti makna kenapa ada orang yang kita kasihi meninggal. Bahkan saudara sendiri bisa jadi takut mati. Karena apa? Saudara tidak punya doktrin, pemahaman, konsep yang benar. Oleh karena itulah perlu buat saudara, termasuk saudara yang ikut ibadah ini secara online, supaya saudara datang di tempat ini. Saudara ada di tempat ini, belajar doktrin kebenaran ini, karena doktrin ini adalah hak istimewa yang harus saudara terima. In the moment kita itu tidak mendengarkan doktrin yang benar, di saat yang sama saudara sedang mengabaikan hak istimewa, knowing hak istimewa saudara. Jadi saudara penting ketika sekarang kita belajar doktrin kebenaran ini. Jangan suka bolos-bolos ya di gereja ya. Jangan suka minggu pertama pastor saya nggak bisa datang, tapi minggu kedua saya bisa, 3. Apa-apaan, apalagi gini Bapak Ibu, sekarang trennya itu orang suka datang ke gereja yang gerejanya rame wong, FOMO. Gereja ini sepi, gak ono wonge, sehingga orang gak mau datang. Dengar baik-baik, bukan itunya, tapi masalahnya pengajarannya, pengajaran kebenarannya. Saudara, saya bertobat. Saya ini jadi gembala, jemaat saya kemarin Natal itu 500 orang datang. Kalau ibadah biasa itu 200. Nek ibadah Natal itu bisa 2-3 kali lipat. Pernah satu saat itu bisa 1000 orang. Saya tidak tahu itu terjadi di hari Natal, Pastor. Mesti biasanya kalau Natal itu gereja itu penuh. Istri saya, Ibu Gembala, itu selalu menyediakan konsumsi berlipat-lipat kalau pas acara Natal. Ini sebentar lagi Natal nih. Saya harus siap-siap untuk ngumpulin duit untuk menjamu jemaat-jemaat yang datang. Ada jemaat-jemaat CEO. You know what is the meaning of CEO? Christmas, Easter only. Tekone nek pas Natal ambek pas katok. Ada orang-orang yang seperti itu, ada. Orang-orang Kristen ini tidak pernah mengerti bahwa dia memiliki hak yang luar biasa. Saudara perlu tahu, eksosia itu adalah hak supaya saudara bisa menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Di dalam keluarga kerajaan Allah ini, kita punya budaya. Dan budaya itu pertama kali dibangun di gereja. Oleh karena itulah gereja itu menjadi penting.
Karena di gereja ini saudara menjadi sebuah family, sebuah keluarga. Saudara diajar untuk ditegur, saudara diajar untuk rendah hati di sini, saudara diajar untuk berubah di tempat ini. Makanya itu saudara jangan gampang-gampang sakit hati kepada gereja. Aku gak senang di gereja sana, aku mau pindah di gereja B. Percayalah saudara, saudara mau pindah ke gereja manapun, maka pembentukan Tuhan akan tetap sama. Jadi kalau saudara suka pindah-pindah gereja, gereja yang pertamanya baik-baik karena kedatangan saudara, bisa jadi gak baik-baik. Kenapa? Karena yang Tuhan uber adalah hidup saudara. Tuhan nguber supaya saudara jadi orang yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itulah, saudara perlu dibentuk di tempat ini. Jangan buru-buru lari, jangan buru-buru pergi. Saudara ketika datang setia di tempat ini, even saudara pernah sakit hati di gereja ini, even saudara pernah merasa direndahkan di tempat ini, justru itu adalah pembelajaran supaya saudara bisa seperti Yesus yang rendah hati, yang belajar sabar dan belajar mengampuni. Itu gereja yang benar. Artinya saudara benar-benar menjadi keluarga di sini. Kalau seorang anak ya, kalau sakit hati sama papanya emang bisa dia pilih papa lagi. Aku gak mau ikut keluarga ini, papanya gak asik. Kemudian dia ikut papa yang lain. Gak ada Bapak Ibu. Begitu juga dengan gereja ini. Saudara di tempat ini, saudara diajak untuk bertumbuh, amin. Nah, oleh karena itulah, saudara harus memiliki hak, saudara harus tahu bahwa hak ini saudara terima nanti. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Setelah saudara diberikan doktrin kebenaran, maka doktrin itu ketika saudara jalankan sendiri dengan kekuatanmu, saya pastikan gagal. Why? Karena kekuatanmu adalah kekuatan manusia yang sama dengan orang-orang di dunia ini. Yang hatinya juga masih cenderung masih bengkok, yang masih suka harta, yang masih suka dipuji, yang masih suka ditinggi-tinggikan, sama. Saudara berasal dari dunia karena kebiasaan kita ketemu dengan orang dunia. That's why Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus itu memiliki fungsi menuntun saudara di dalam setiap kebenaran. Jadi fungsi Roh Kudus terbesar dalam hidup saudara bukan supaya saudara pinter bahasa roh. No. Fungsi terbesar Roh Kudus dalam hidup saudara adalah supaya saudara bersedia dituntun kepada segala kebenaran. Lagunya kan ada itu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Berapa kali Bapak Ibu? Setiap hari. Kenapa? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Terus bagian ini penting. Bawalah diriku kepada segala kebenaran atau jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada hidup saudara supaya jalan saudara itu jadi benar. Makanya dengarkan apa kata Roh Kudus. Orang Kristen yang hidupnya tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang paling malang di dunia ini. Adalah orang Kristen yang sebenarnya dia tidak memanfaatkan hak istimewa yang dia terima. Roh Kudus hanya dipakai sebagai cara supaya dia dianggap paling rohani. Makanya hati-hati ketika gereja dan pemimpin pujian, singer dan lain sebagainya kita menggunakan bahasa roh. Saudara harus tahu, bahasa roh itu adalah bahasa antara saudara dengan Tuhan. Itu bahasa asli kita dengan Tuhan. Yang bisa mengerti siapa? Roh saudara dan Tuhan. Makanya jangan pakai bahasa roh untuk ngusir setan. Masalahnya banyak orang Kristen itu pakai bahasa roh kayak ngusir setan. Jalan di kuburan, jalan di kamar mayat, pakai bahasa roh. Saya jamin setannya gak takut, setannya gak malah pergi. Orang yang berbahasa roh ketika ngusir setan sejatinya dia ini sendiri ketakutan. Dia takut setannya nanti masuk ke dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, bahasa roh itu gunanya adalah berkomunikasi antara saudara dengan Tuhan. Jadi ketika saudara berbahasa roh, ya, roh saudara sedang connect sama Tuhan. Itu yang saudara harus tahu. Makanya jangan ngusir setan pakai bahasa roh. Saudara, saya jamin setannya nggak tahu. Usir aja pakai bahasa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Setannya lebih ngerti, lebih ngeh. Ya. Jadi bahasa roh
tidak cuman, atau Roh Kudus tidak cuman untuk membuat saudara pinter-pinteran bahasa roh. Bahasa rohnya kok kere-kere. Saya pernah dengar orang yang bahasa rohnya kere-kere gitu. Ketika kita doa bersama, tiba-tiba orangnya ini berbahasa roh dengan suara yang keras. Kere. Sebelah saya ngomong, ini pasti dari gereja tradisi, gereja lama Pak. Pantekosta lama ini, bahasa roh kere. Soalnya kere. Di gereja saya Pak, pengajaran bahasa rohnya canggih. Apa bahasa rohnya? Laba. Kere sama laba, itu masih kere Pak. Saya laba, saya ketawa dengar pembicaraan seperti itu Bapak Ibu. Bahasa roh itu diberikan kepada saudara supaya saudara mengerti cara mengikuti Tuhan dengan mendengarkan Roh Kudus. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan dan saudara diperingatkan, stop, jangan dilanjutin. Saudara harus stop. Kalau saudara marah dan Tuhan tidak menginginkan saudara marah, stop saudara. Saya percaya saudara pasti pernah punya pengalaman dengan Roh Kudus setiap hari. Even itu di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, pasti Tuhan pernah bicara sama saudara. Tuhan, gimana caranya ngerjain soal ini? Ya udah, kamu harus ingat pelajaran beberapa saat yang lalu. Saudara nggak ingat, berarti saudara nggak belajar kan? Belajar biasanya kayak gitu. Ketika bapak-bapak mulai genit-genit sama cewek-cewek yang ada di mall, pasti Roh Kudus ngingetin, setia sama pasangan. Saudara mesti belajar untuk mendengarkan Roh Kudus. Ketika saudara sampai nggak punya uang, nggak punya duit, ATM saudara habis. Itu adalah cara Roh Kudus untuk mengingatkan saudara supaya saudara tidak lagi menggantungkan hidup pada duit, tapi supaya saudara menggantungkan hidup sama Tuhan. Jadi Roh Kudus itu berguna menuntun saudara terus-menerus kepada kebenaran. Kenapa harus seperti itu? Ingat ya, karena saudara nanti dibuat untuk menjadi anak-anak Allah dengan standar yang berbeda dengan orang dunia ini. Di dalam diri saudara ada benihnya Tuhan, ada benih ilahi, ada benihnya Yesus Kristus yang serupa dengan Tuhan. Jadi orang Kristen, kalau saudara sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tidak ada satupun di dalam saudara yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara mesti belajar lagi. Saudara mesti sekarang belajar lagi. Daripada saudara nanti gak akan ketemu sama Tuhan gara-gara saudara gak nyampe kepada rencana Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Dan ini yang paling penting, yang nomor 4 Bapak Ibu. Hak yang terakhir yang perlu saudara ketahui sebagai orang Kristen, saudara sedang digarap dalam hidup saudara sampai saudara serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan menggarap hidup saudara, Roh Kudus selalu mengingatkan kepada hidup kita. Roh Kudus mengingatkan juga doktrin kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Roh Kudus juga mengingatkan bahwa kita kalau sampai di titik ini karena anugerah. Ini semuanya berhubungan. Jadi penggarapan dalam hidup Bapak Ibu itu Tuhan lakukan supaya saudara sampai serupa dengan Kristus. Kapan penggarapan itu terjadi? Penggarapan terjadi ketika Tuhan lakukan banyak hal dalam hidup Bapak Ibu setiap hari. Saudara pernah dikecewakan sama orang kah? Pernah kan? Di sini ada, pernah dikecewain, nolong orang yang kekurangan kita tolong, baik-baik kita kasih duit, kita kasih pinjaman duit, kita kasih tumpangan. Ternyata di belakang pada akhirnya orang yang jelek-jelekin kita. Ya, mungkin saudara pernah ngalami itu. Dengar baik-baik. Itu adalah cara Tuhan untuk menggarap saudara menjadi orang yang rendah hati, yang belajar untuk sabar. Gimana caranya untuk membuat saudara sebagai orang Kristen sama seperti Tuhan Yesus jadi orang yang sabar. Gak mungkin Pastor Isai di sini tiap minggu ngundangin pembicara dari Afrika Selatan, dari India, dari Amerika untuk memberikan roh kesabaran. Saudara, minggu depan akan ada hamba Tuhan yang punya pengurapan kesabaran. Nanti saudara yang mau dibuat sabar, saudara datang, nanti saudara didoakan, diuyak-uyak dasi dulu, geblak, guling, naik ke sono. Itu nanti saudara akan manifest, tapi nanti saudara dipulihkan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Orang nggak mungkin dirubah dengan cara itu. Maka dengarkan baik-baik.
Ketika saudara ngalami masalah apapun di dunia ini, sekarang saudara ngalami masalah apa kan pasti pernah. Coba perhatikan, semuanya hanya cara Tuhan untuk menggarap saudara. Jadi ketika saudara mau dididik oleh Tuhan menjadi orang yang rendah hati, saudara dipertemukan dengan orang yang sombong. Di gereja ini ada nggak orang yang sombong? Ada. Pakai baju apa? Nggak usah ngomong ya. Pasti ada. Saudara dipertemukan dengan orang yang aneh-aneh di gereja itu. Gunanya untuk apa? Supaya saudara belajar rendah hati. Supaya saudara jadi rendah hati. Ini masalahnya Bapak Ibu. Tidak semua orang tahu ini. Dia pikir kalau di gereja isinya orang yang sombong semua, gerejanya nggak bener. Enggak. Itu hanya cara Tuhan untuk menggarap saudara. Masalahnya ada banyak orang mau digarap Bapak Ibu. Kalau ada tetangga kita beli kulkas 1 pintu, kita iri, besoknya kita beli 2 pintu. Akhirnya tetangga kita panas, beli yang 3 pintu, ada kulkas 3 pintu, nggak ada 4 pintu. Saudara nggak terima lagi, beli cari kulkas yang 6 pintu, nggak tahu ada atau enggak. Nah kadang-kadang di gereja seperti itu. Gereja saya Bapak Ibu, ini gereja saya nggak cerita gereja di sini. Gereja saya ada jemaat yang sombong, yang sukanya sombong, tapi dia nggak merasa sombong. Dia nggak merasa sombong, karena kesombongan itu nggak bisa dirasakan. Yang kita tahu bahwa sikapnya pamer. Orang yang sombong itu kan pamer, flexing. Dia punya mobil baru, biasanya parkirnya di sono, di pojokan, karena dia suka datang terlambat. Kali itu dia tiba-tiba parkir mobilnya di depan pintu gereja, tempat pintu masuk ini. Saya ketika waktu itu dengan beberapa pengerja, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada mobil hitam. Besar, parkir di depan gereja. Mobilnya siapa ini? Kemudian pintu dibuka, yang pertama turun kakinya tok, sikile tok. Lama ndak turun-turun. Kayaknya dia lagi ngobrol sama sopirnya. Kayaknya sengaja dia memang seperti itu, supaya orang menunggu. Siapa dia? Sak gereja nontok kabeh. Sopo rek mobilnya anyar. Begitu dia keluar, pintu ditutup blek gitu, melakuni melete. Saudara tahu what is the meaning of melete? Metesek, irungi munggah. Saya sampai dalam hati, ya ampun, hanya cuman kepingin pamer mobil, dia sampai melakukan seperti itu. Tapi saya juga tahu juga, ketika hal itu terjadi, justru Tuhan mengajar kami seluruh jemaat supaya kami rendah hati. Karena ada orang yang nggak terima, besoknya dia bawa mobilnya yang lebih bagus dari punya dia. Sama, melakukan hal yang sama. Mandek ngene ngarepe gereja, sikil mudhun tapi wonge gak mudhun-mudhun. Melakukan hal yang sama, maksudnya mau membuat lebih tinggi. Saya sampai bilang, kamu melakukan itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa selesai. Karena setiap orang masing-masing pengen pamer. Nah di gereja itu orang Kristen itu harus tahu, in the moment Tuhan memberkati saudara dengan mobil, rumah atau apapun, di saat yang sama Tuhan sebenarnya sedang didik Bapak Ibu supaya saudara tahu memperlakukan harta atau berkat Tuhan, yaitu untuk membela nama Tuhan. Membela nama Tuhan bisa macam-macam, bisa ditafsirkan bahwa yang saudara miliki saudara sumbangkan untuk gereja, saudara support program-programnya gereja, saudara support semua program-program yang sedang dilakukan oleh gereja, gedung, saudara support untuk sewa dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan untuk beli alat-alat. Nah itu caranya kalau orang hidupnya benar. Tapi kalau nggak benar, dia suka pamer. Oleh karena itulah, eksosia itu berisi penggarapan selalu dalam hidup Bapak Ibu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Buat Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika saudara ngalami masalah, ketika saudara ngalami pergumulan, persoalan, dengar baik-baik, jemaat gereja GBI Gideon, itu hanya cara Tuhan untuk mendidik supaya saudara semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi jangan komplain. Jadi jangan saudara merasa bahwa Tuhan gak suka sama aku. Aku seperti ini karena aku berdosa. Bukan. Cara Tuhan membuat saudara, menggarap saudara, itu hanya ingin supaya saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itu benar-benar nanti bisa dipercaya untuk membawa otoritas buat kerajaan Allah. Saya nggak punya waktu banyak lagi, saya langsung lanjutkan. Roma 8 ayat 29, kita tadi baca 28, sekarang baca 29,
Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini yang kayak tulisan yang kayak bis di Arjosari gak usah diwoco ya. Kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dengar baik-baik. Kekristenan harus punya target. Saudara harus punya aim, punya goal supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini harus membawa setiap jemaat semakin serupa dengan Kristus. Kalau di luar pengajaran seperti itu, saudara bisa mendapatkan pengajaran yang berbahaya. Maka di tempat ini, di gereja ini, di mimbar ini, selalu pengajaran-pengajarannya membawa saudara semakin serupa dengan Yesus. Karena ayat Alkitab kita menyiratkan, sebab semua orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, mereka dipilih bukan untuk dimasukkan surga, ya, nggak ada pandangan yang menyatakan saudara dipilih untuk masuk surga. Hati-hati dengan pandangan itu doktrin yang hanya membela salah satu doktrin. Saudara dipilih, saudara ditentukan supaya saudara serupa, morfoo, menggunakan kata morfoo, similarity on form. Jadi saudara dalam bentuk yang sama dengan Yesus. Kekristenan harus membawa saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kalau kekristenan hanya membuat saudara hanya rajin ke gereja, hanya semakin sibuk melayani, saudara berada di tempat yang salah. Saudara dapat pengajaran yang salah. Oleh karena itulah setiap pengajaran gereja, setiap hamba Tuhan harus membawa kebenaran ini. Karena orang yang menjadi seperti Yesus itu akan nanti Tuhan pakai untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Gampangannya saya gambarkan dengan sesuatu yang sederhana gini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita diperdamaikan oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus, saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terjadi adalah saudara diperdamaikan dengan Tuhan. Kita bisa melewati Tuhan dengan cara seperti ini. Tapi ini belum cukup. Saudara jangan puas di sini dulu. Kenapa? Karena tujuan saudara masih panjang. Buat saudara harus tahu bahwa saudara dipilih untuk saudara nanti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Akan diberikan mahkota. Ini adalah seluruh proses keselamatan. Jadi keselamatan tidak berhenti sampai di sini aja. Tapi keselamatan harus membawa saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena nanti tujuannya besar. Keselamatan itu besar tujuannya. Yaitu membawa saudara semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itulah Tuhan memberikan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa memimpin saudara. Caranya supaya bisa memimpin saudara harus menyerahkan diri untuk bersedia dididik oleh Roh Kudus. Karena dengan didikan Roh Kudus ini kita bisa diangkat sebagai anak. Huios. Kenapa seperti itu? Karena kita ini adalah anak-anak dunia, dilahirkan dari dunia dan kita hidup dengan kebiasaan papa mama kita. Kebiasaan hidup keluarga kita. Oleh karena itulah Tuhan perlu mendidik saudara sampai saudara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena saudara nanti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Permasalahannya, saya undang pemain musik maju ke depan. Permasalahannya saudara, apakah saudara mau atau bersedia mengikuti rencana Allah yang besar seperti ini? Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyediakan dirinya untuk mengikuti rencana Tuhan seperti ini. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihi, bukan cuman omongan mulut, bukan cuman pembicaraan yang keluar dari lip service kita. Saudara mengasihi Tuhan, artinya saudara setuju bahwa saudara mau mengikuti rencana Allah yang besar. Pertanyaannya cuma satu, saudara. Apakah saudara bersedia diubah untuk mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup saudara yang besar seperti ini? Saudara bisa jawab sendiri-sendiri. Tidak semua orang Kristen bisa mengikuti. Yang bisa mengikuti ini cuma orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, itu bukan cuma ucapan Tuhan, I love you Lord. No. Mengasihi Tuhan itu adalah saudara yakin bahwa hidup saudara sekarang cara berpikirnya sudah diubah supaya saudara semakin serupa dengan Yesus. Aku mengasihi
Engkau Yesus, katakan, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, ketika saudara menyatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, dengar baik-baik. Saudara datang di tempat ini saja, saudara sudah satu punya modal, satu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan sudah memilih saudara. Siapapun saudara datang di tempat ini, artinya Tuhan sudah memilih Bapak Ibu saudara semuanya. Memilih untuk apa? Untuk nanti dibuat supaya saudara layak untuk memerintah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Masalahnya adalah bersedia nggak saudara dididik oleh Roh Kudus? Kalau saudara bersedia, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Katakan dari hatimu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu sebentar aja untuk setiap orang di tempat ini tutup mata, karena saya nggak mau mempermalukan Bapak Ibu semua. Oke, tutup mata semua. Semua sudah tutup mata, dan hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu yang menyediakan hidupnya untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara nggak perlu maju ke depan, saudara nggak perlu berdiri, tapi di tempat saudara duduk, saudara cukup meletakkan tangan di dada. Saya hanya ingin mendoakan Bapak Ibu yang pagi hari ini, pagi siang hari ini bersedia untuk diubah seperti Yesus, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki otoritas hak istimewa untuk memerintah. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa Bapak Ibu, tapi orang yang menyediakan dirinya mengikuti setiap rencana Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka Tuhan. Kami hanya berharap Roh Kudus, mari tuntun kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kami tahu kami memiliki pergumulan, tetapi kami tahu juga pergumulan itu Tuhan pakai untuk membentuk kami, mendidik kami menjadi orang yang semakin rendah hati, semakin sabar, dan semakin
bersedia mengampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini Tuhan, pindahkan cara hidup mereka dengan cara hidup yang benar, supaya mereka membawa diri mereka untuk bersedia dididik oleh Roh Kudus, supaya kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh taruh tangan kembali. Saya undang bangkit berdiri pelan-pelan ya Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan pada Tuhan, bukan buat saya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan dari hati yang paling dalam, kurenungkan siang dan malam, pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupmu hanyalah menyenangkan hati, menyenangkan hatimu. Come on. Menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan dalam hati saudara, menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati. Boleh berikan kemuliaan kembali berikan untuk Allah kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jesus. Tuhan, kami hari ini penuh dengan sukacita Tuhan. Itu karena hidup kami, cara berpikir kami telah diubah menuju cara berpikir yang benar sebagai orang percaya, yaitu supaya kami membawa hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk melakukan taat kepada firman Tuhan hari ini dengan tekun Tuhan. Walaupun kami tahu di luar kami tidak mudah menjalani hal ini, tapi kami percaya Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada setiap kami, supaya kami benar-benar diubahkan oleh Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus, mari terus berbicara di dalam hati setiap Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Kau tinggal dalam hati mereka, Kau didik kami semuanya, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Agustino ya. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh penyayang, kami berterima kasih pada Engkau karena pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk menguatkan iman kami, untuk mendengarkan akan renungan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami punya. Kami memberi bukan karena kami diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selesai berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kebajikan tersedia bagiku.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Ya, kami atas nama GP Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pastor Hari. Biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kita. Berapa banyak kita diberkati melalui ibadah hari ini. Boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan sorak-sorai yang termeriah bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah dan jadilah berkat kemanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang kemanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.